Pagi, puji Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di bagian belakang untuk mengisi tempat bagian depan dulu. Silahkan pemuda remaja dipersilahkan untuk maju mengisi tempat yang di depan agar jemaat yang terlambat bisa mudah mendapatkan kursi. Saya ucapkan selamat datang buat kita semua. Selamat beribadah, selamat bergabung bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini beribadah dari rumah melalui siaran live streaming pagi ini. Mari kita satukan hati kita. Kita bersaat teduh sejenak untuk memulai ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Renungkan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari naikkan syukur kepada Tuhan, katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Bersyukur atas kasih setia Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala kita. Angkat hati kita kepada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, Engkau baik selamanya. Engkau baik. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama menyembah, bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan Yesus, untuk pengampunan yang Kau beri, untuk rahmat yang baru bagi kami. Terima kasih, sebab Kau hadir di tengah-tengah kami. 2 atau 3 orang berhimpun dalam nama Yesus, Engkau hadir Tuhan. Dan ketika Engkau hadir, ada mujizat terjadi. Ketika Engkau hadir di tengah kami, baik di tempat ini maupun di rumah jemaat masing-masing, maka sesuatu yang baik terjadi. Kami mau beribadah kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. 1 minggu lamanya Engkau menjaga kami. 1 minggu lamanya Engkau menyertai kami, sehingga Engkau menghentar kami pagi ini di tempat ini. Sehingga Engkau yang sudah menolong kami, sehingga kami dapat beribadah kepada-Mu. Baik jemaat Tuhan yang ada pagi hari ini, maupun mereka yang beribadah dari rumah mereka Tuhan. Bapa, kami berdoa, Roh Allah bekerja dengan luar biasa. Kami berdoa biar hati-Mu disenangkan Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus,
Biar ada sukacita surgawi yang memenuhi kami. Terlebih kami berdoa Bapa, biar firman-Mu ditegakkan, biar mujizat-Mu dinyatakan pagi hari ini atas kami semua. Kiranya yang sakit mengalami kesembuhan, yang lemah mengalami kekuatan baru, yang miskin diperkaya, yang goncang diperteguh Tuhan, yang bimbang, yang gelisah mendapatkan ketenangan dalam hadirat Tuhan. Dan terlebih kiranya Engkau disenangkan. Untuk itu mari Tuhan, berkati para pelayan hamba-hamba Tuhan yang melayani, worshiper, para pendoa, para singers, pemusik Tuhan, alat-alat yang kami gunakan Tuhan berkati. Dan kiranya ibadah pada pagi hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, mari kita buka Alkitab kita bersama Ibu Bapak Saudara. Kita tabiskan ibadah kita dengan pembacaan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Markus pasal 12 ayat yang ke-30. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-30 bunyi firman Tuhan demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Tuhan, kita ada di tempat ini. Roh Kudus, Engkau hadir di tempat ini. Oh, kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Terima kasih. Angkat hati dengan pujian bagi Dia. Sama-sama katakan. Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang tercurah selama kan ku dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, Yesusku. Dari awal sekali lagi katakan, dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang tercurah selama kan ku, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Sembah Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu.
hanya pengorbanan yang tercurah. Selamatkan Tuhanku, oh dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah yang tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepada. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan, Kau kami sembah Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu, Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Haleluya. Kau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau. Lagi katakan, Engkau ku sembah. Haleluya. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Oh, Kau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau ku sembah. Oh, pulihkan kami Tuhan dengan darah-Mu. Engkau ku sembah. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Segenap hati kami mau sembah. Oh Yesus Tuhan yang terindah. Haleluya. Oh Yesus kami sembah, Yesus kami
Saat susah, saat kami senang, kami tetap menyembah-Mu. Saat sekalipun semua bergoncang, kami tetap menyembah-Mu. Saat sekalipun apa yang kami minta, sekalipun semuanya tak terjadi, kami tetap menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, Kau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau lagi Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan kami dengan darah-Mu. Tuhan, Kau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku. Mari sekali lagi Bapak Ibu dengan segenap hati kami. Oh, Kau sembah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Yang sorak-sorak bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes Tuhan. Amin Tuhan. Seumur hidup kami akan tetap menyembah Engkau. Tuhan atas hidup kami. Raja di atas segala raja. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Sebab hari-hari yang kita lalui bersama-sama dengan Yesus. Amin. Mari kita tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Amin. Hari-hari ku lalui, mana sukacitanya sama Yesus, suka duka ku alami bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Amin. Bapak Ibu sekali lagi, hari-hari ku lalui, amin, bersama Yesus. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan dan pencobaan yang kita hadapi bersama Yesus. Oh, sekali lagi dengan penuh sukacita, hari-hari ku lalui. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Bapak Ibu. Suka duka ku jalani bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama siapa? Haleluya. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh lagi, hari-hari ku lalui. Amin
Tuhan. Bersama dengan Engkau Yesus, sukalah jalan bersama Yesus. Persoalan pencobaan kamu hadapi bersama Yesus, Juru Selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, Juru Selamatku. Sekali lagi, bersama Yesus, Juru Selamatku. Pandang terus kepada, jangan menoleh jalan, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Dan lagi, pandang terus kepada. Amin. Mari yang di rumah nyanyikan pujian ini sambil memandang Tuhan Yesus. Pandang saja, sekali lagi, pandang terus kepada, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja lagi. Amin. Pandang terus kepadanya. Amin. Jangan pandang salah orang lain. Haleluya. Cuma saja yang di rumah, jangan pandang salah. Haleluya. Bersama-sama sekali lagi. Amin. Pandang terus pada, jangan menoleh jalan, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus, pandang saja Yesus, pandang saja Yesus. Sekali lagi, pandang saja Yesus. Haleluya. Haleluya. Sebab hanya Yesus yang kita miliki di bumi ini. Amin. Amin. Sebab hanya Dialah sumber kekuatan hidup kita bersama-sama. Amin. Sekali lagi kita akan pujian ini. Amin. Bertepuk tangan bersama-sama. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin hidupku, hanya Yesus. Yesus membuat hidup kita komplit, Bapak Ibu. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber. Amin. Kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sekali lagi, hanya Kau milikku di surga ini. Tiada yang ku ingin hidupku, hanya Yesus. Tak kami andalkan kekuatan kami Tuhan, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber
bagianku selamanya, 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 selamanya. Oh, haleluya. Selama-lamanya Tuhan, Engkau sumber kekuatan hidup kami. Sebab itu kami akan memuliakan Engkau Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkaulah Tuhan kami, yang bertahta, yang berkuasa Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak, yang menguatkan, yang mengubahkan hidup kita semua. Haleluya. Oh, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, oh dimuliakan, oh amin, amin. Oh dimuliakan, kami muliakan, kami tinggikan, oh Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, Dia yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau lagi katakan, oh kami muliakan Engkau, Yesus. Dimuliakan, kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ditinggikan, oh Yesus Tuhan, ya Yesus Allah yang berkuasa. Kau Rajaku, haleluya, oh yang bertahta,
Kemuliaan hanya bagi sebab kau layak, sebab kau agung, sebab kau suci, sebab engkau baik dan kami muliakan engkau Tuhan. Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Amin. Kami angkat hati kami. Berikan kami tanah hati yang baik. Amin. Tanah yang subur. Telinga seorang murid dan hati seorang hamba Tuhan. Amin. Untuk melakukan firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada saat pagi ini Tuhan. Rabi hamba-Mu, berfirmanlah bagi kami Tuhan. Kami siap untuk firman. Dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Hamba Tuhan yang melayani kita pada pagi ini, saya bersilakan. Haleluya. Haleluya. Belum semuanya, semangatnya belum penuh. Haleluya. Puji Tuhan, bersukacita kita semua pagi ini, amin. Beberapa minggu lalu di ibadah youth kami sharing tentang menikmati hidup, Bapak Ibu Saudara. Menikmati hidup itu artinya di dalam Tuhan kita menikmati segala keadaan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Dalam susah, dalam senang, Ibu Bapak Saudara, setiap waktu kita menikmati. Terlebih ketika kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Seberapa kita yang diberkati Tuhan dalam pujian penyembahan, boleh lambaikan tangan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang mempersiapkan diri kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Itu sebabnya nanti tanggal 13 hari Kamis ya, kita akan ibadah jam 8 pagi di tempat ini, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita enjoy, amin. Kita bersukacita, kita beribadah bersukacita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang kurang sehat atau yang lanjut usia, bisa beribadah dari rumah melalui siaran live streaming atau siaran langsung Facebook ya Bapak Ibu Saudara. Nah, berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus, saya ingin berbagi tentang 3
hal yang harus kita perhatikan mengenai perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes pasal 14. Haleluya. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat 3. Ya kan? Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3. Pastikan kita mendapatkan ayat yang kita cari dan kita baca bersama dengan suara yang nyaring, Ibu Bapak Saudara. 2, 3. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin. Haleluya. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal pertama yang harus kita perhatikan, hal pertama yang Tuhan mau kita ketahui adalah di keadaan dunia yang semakin tidak pasti ini, hati kita harus tetap tenang. Amin. Hati kita tidak boleh gelisah. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berbicara kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus berkata-kata kepada murid-muridnya. Saya percaya Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan-pesan terakhir merupakan pesan-pesan yang penting. Dan pada saat Yesus berbicara seperti ini, Bapak Ibu Saudara, ini adalah persiapan di mana Yesus akan meninggalkan murid-muridnya secara fisik. Orang-orang tua tentu memahami hal ini. Pesan-pesan terakhir, wow, itu pesan-pesan yang luar biasa. Dan pesan terakhir Tuhan Yesus yang harus kita renungkan pagi hari ini, yang pertama adalah jangan gelisah. Bilang kiri kanan, jangan gelisah. Pujian pagi hari ini meneguhkan kita, amin. Jalan terus, Ibu Bapak Saudara. Tidak usah bimbang. Waduh, tapi berita tentang COVID di India mengerikan. Lebih mengerikan daripada di Cina. Jangan gelisah, amin. Waduh, tapi income betul-betul berkurang. Karena COVID, karena pandemi. Dengar baik, Alkitab katakan jangan gelisah. Ini hal pertama yang harus kita hidupi. Saya tadi pagi coba membaca di Google Aladoc ya, itu tentang informasi-informasi kesehatan, penyebab-penyebab orang gelisah. Saya lihat tadi pagi setidaknya ada 10 penyebab. Gelisah itu bisa juga karena gangguan jantung, ya kan? Gelisah bisa juga karena gangguan panik. Beberapa waktu lalu saya dengan ibu saya mengunjungi seseorang, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang ini bilang, waduh, saya terserang sakit. Dia sebutkan namanya dalam bahasa Inggris. Mama saya hanya iya. Saya dalam hati, mama tidak mengerti. Saya mengerti. Itu gangguan kecemasan. Apa bahasa Inggrisnya itu? Memang kalau nama-nama penyakit itu dalam bahasa Inggris itu keren-keren, Bapak Ibu Saudara. Anxiety disorder. Wah, keren kan Saudara? Anxiety disorder. Gangguan kecemasan. Saya dengar kata anxiety, saya tahu, oh ini gangguan kecemasan. Gelisah hatinya, Saudara.
gelisah. Saya baca lagi kegelisahan itu ada banyak faktor. Lapar juga bisa menyebabkan kegelisahan. Makanya jangan tahan-tahan lapar. Kalau lapar langsung makan. Haleluya. Karena kalau tahan-tahan lapar terus pas ketemu makanan langsung makan 5 piring. Hasilnya badan seperti saya. Tapi saudara lihat, saya akan bertransformasi. Saya kemarin nanti langsing. Yang amin hanya 2 orang, yang lain begini. Tapi kami sudah dengar berulang-ulang kali. Sejak zaman dahulu kala sampai sekarang Kapit mau bilang diet tapi belum berhasil. Kali ini berhasil, saudara. Ya. Jadi banyak faktor yang menyebabkan kita gelisah. Kita pikiran, kita gelisah. Ya. Keinginan-keinginan yang belum tercapai buat kita gelisah. Ada papa mama gelisah ke dokter, aduh periksa kandungan, ya kan, gelisah. Dokter bilang aduh baru 3 bulan bu, tenang. Ada lagi yang sudah ke dokter jantungnya belum kuat, waduh gelisah. Ya iyalah baru 1 bulan, masa jantung mau langsung kuat seperti papanya gitu. Banyak hal, faktor yang membuat kita gelisah. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, tidak usah gelisah. Waktu kita mengalami hal-hal yang membuat kita gelisah, waktu bisnis kita, ibu bapak saudara, mulai tergoncang, waktu sakit penyakit merongrong kita, ibu bapak saudara, waktu ada ancaman, berbagai ancaman yang membuat jiwa kita tidak tenang. Katakan pada jiwa kita apa? Coba kita praktekkan. Jangan gelisah. Iya kan? Kita baca satu ayat ketika Daud mengalami kegelisahan, saudara. Dalam Mazmur 42. Haleluya. Kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 42. Saya senang sekali ayat ini. Ini ayat mengingatkan kepada kita bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu sama dengan kita. Mereka juga manusia biasa, sama dengan kita. Mereka juga mengalami kegelisahan. Dalam Alkitab elektronik kita itu ayat 4, tetapi Alkitab cetakan kita ayat 5. Saya bacakan. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Seberapa kita yang pernah mengalami jiwa gundah gulana? Halo? Gundah gulana ini gelisah. Jiwa tidak tenang. Waduh, mau buat ini tidak tenang. Mau buat itu salah. Mau tidur pikiran terus. Gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Saudara perhatikan apa yang Daud lakukan ketika dia mengalami kegelisahan, saudara. Maaf, maksud saya Bani Korah, bukan Daud. Apa yang Bani Korah lakukan ketika ketika pemazmur mengalami kegelisahan? Dia tidak mau berdiam diri. Saudara, ketika kita mengalami kegelisahan, jangan diam dalam kamar kita. Diam lalu melamun, jangan, saudara. Alkitab ajarkan begini, waktu jiwa gundah gulana, justru kita harus berjalan maju. Amin. Pandang terus padanya, ya. Jangan menoleh, jalan terus, kita jalan terus, saudara. Kita melewati kepadatan manusia, mendahului mereka. Kemana, saudara? Melangkah ke rumah Allah. Di rumah Allah dikatakan dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur. Dalam perhatikan kalimat ini, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.
Jadi waktu kita gelisah saudara, kita jangan biarkan diri kita terpuruk di dalam kegelisahan. Alkitab katakan, mari kita datang beribadah kepada Tuhan dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Secara tidak langsung Alkitab sedang berkata, kalau kita sedang gelisah, tidak boleh sendirian. Dari daftar-daftar penyebab kegelisahan saudara yang saya baca, misalnya karena penyakit fisik, jantung, ya, atau yang akibat-akibat psikologi saudara, itu penyebab utamanya satu saudara, kesepian. Yang tadi saya ceritakan dengan ibu saya, dengan saudara saya, kami pergi berkunjung ke salah satu rumah orang ini, saudara. Dokter bilang kepada dia begini, Bapak mengalami anxiety disorder. Kenapa? Karena di rumahnya dia sendirian, di kamarnya sendirian, di rumah tidak ada yang tinggal dengan dia. Terus dokter tanya, lalu lampunya bagaimana? Lampunya suram-suram. Oh, tidak boleh lampu suram, harus terang. Bapak harus keluar rumah, harus bersosialisasi. Nah, saudara perhatikan, waktu kita merasa sendiri, kita akan mulai mengalami kegelisahan. Ketika kita mengalami masalah, saudara, coba saudara introspeksi diri sendiri ya. Ketika saudara mengalami masalah, mana yang lebih sulit? Ketika saudara mengalami masalah bersama-sama dengan orang lain, atau saudara mengalami masalah sendirian? Contohnya, kalau yang mahasiswa, kalau satu kelas tidak lulus mata kuliah A, mata kuliah metode penelitian, kuantitatif, statistik, semua tidak lulus, bebannya bagaimana saudara? Ketawa-ketawa kan? Kayak gigi orang gue. Kalau saya lulus, kenapa lo ketawa? Semua sudah lulus mah, dosen error. Dosen dikasih salah, dosen yang error, semua sudah lulus. Biar kawan yang pintar nilai dena. Masalah, tidak lulus ini kan masalah. Tapi karena kita hadapi rame-rame. Beda dengan yang tidak lulus hanya kita sendiri. Mata kuliah agama. Mata kuliah agama kalau tidak lulus yang keterlaluan sekali. Rasanya bagaimana coba? Yang pernah kuliah, yang sedang kuliah, berat ya bebannya ya. Iya kan? Beratnya di mana? Karena kita merasa sendiri. Waduh, nanti kalau program ulang saya sendiri, paling tua di kelas, kita pikir begitu ya kan? Padahal saudara, masalahnya sama, tidak lulus. Hari-hari ini ada banyak komunitas yang tujuannya untuk saling menguatkan. Ada komunitas peduli kanker, ya kan, di media sosial. Mereka saling menguatkan. Tujuannya apa? Supaya orang yang sakit tidak merasa sendiri. Dan itu sangat membantu saudara, tidak merasa sendiri. Jadi kalau sakit, ada banyak juga yang sakit. Mereka bisa, saya juga bisa. Jadi semangat. Iya kan? Tetapi kalau sendiri, merasa sendiri, berbahaya. Nah, ini yang Alkitab ajarkan saudara. Kalau kita mulai tidak tenang, stres saudara, gundah gulana, iya kan? Jangan berdiam diri. Kita maju, kita jalan menuju keramaian, memuji menyembah Tuhan. Amin saudara. Dan yang utama, kita tidak pernah sendiri. Kenapa? Karena ada Tuhan. Itu yang harus kita tanamkan. Itu yang harus kita ingatkan dalam diri kita. Perhatikan pemazmur katakan dalam Mazmur 42 tadi, ayat selanjutnya dikatakan gini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dia omong pada jiwanya sendiri. Hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Bapak ibu saudara, saya mau bertanya, waktu ibu bapak saudara mengalami kegelisahan,
Apa yang lebih banyak saudara katakan pada diri sendiri? Hal-hal negatif atau hal-hal positif? Silahkan dijawab saudara. Saya kira Bapak Daud bilang positif, padahal tidak. Bapak Daud bilang jaga-jaga itu anak, hampir tika mulut. Kalau pemazmur, perhatikan, pemazmur berkata-kata pada jiwanya, hai jiwaku, kenapa engkau tertekan? Mengapa engkau gelisah? Mengapa? Berharaplah kepada Allah. Amin. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Amin. Saudara perhatikan, berbicara kepada diri sendiri itu penting. Karena itu akan mempengaruhi tindakan kita. Seorang psikolog, seorang pakar psikolog, saya pernah membaca hasil penelitian yang dimuat di jurnal yang bagus, saudara. Dikatakan begini, self-talk itu berbicara kepada diri sendiri. Berbicara kepada diri sendiri mempengaruhi seseorang dalam dia menghadapi masalah hidupnya. Jadi ketika kita mengalami masalah lalu kita bilang begini pada diri kita, kita berpikir dalam hati, sudah mati subeta, besok akan bisa nih, parah nih, ini sudah ini terakhir sudah hancur, ini hidup. Saudara perhatikan, pada saat itu energi negatif dalam kita akan mempengaruhi, akan menguasai diri kita. Kalau Alkitab ajarkan bagaimana? Alkitab tidak ajarkan hal-hal negatif. Alkitab ajarkan katakan hal yang baik. Hai jiwaku, berharap pada Tuhan. Wih, David, lu pasti bisa. Kamu tidak sendiri. Amin, saudara. Katakan itu. Apa tujuan Yesus naik ke surga? Salah satu tujuannya adalah supaya Roh Kudus turun. Roh Kudus adalah roh penghibur. Dikatakan dia menyertai engkau dimanapun engkau berada. Itu roh Yesus. Tuhan Yesus katakan adalah lebih baik aku pergi supaya roh penghibur itu datang. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini, Tuhan Yesus hadir dengan keadaan fisiknya, tubuhnya yang terbatas. Maksudnya begini, kalau hari ini Tuhan Yesus ada di bawah mata, berarti pada saat yang sama Tuhan Yesus tidak berada di misalnya Sikumana atau di Merdeka atau di Fonten. Paham ya saudara ya? Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada dalam tubuh manusianya. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke surga dan Roh Kudus yang turun, dikatakan begini, hari ini Roh Kudus ada di sini. Saat yang sama pun Roh Kudus ada bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang sedang beribadah dari rumah. Pada saat yang sama pun Roh Kudus ada di rumah sakit. Mungkin ada keluarga kita yang sakit, Roh Kudus ada di rumah sakit bersama dengan keluarga kita. Pada saat yang sama pun Roh Kudus ada di rumah orang tua kita. Amin saudara. Itu sebabnya kita tidak pernah sendiri. Itu sebabnya kita tidak perlu gelisah. Ingatkan pada diri kita sendiri, ada Roh Kudus. Amin saudara. Katakan pada jiwa kita, tidak usah takut, tidak usah bimbang. Hai jiwaku, tidak usah gelisah. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti buka jalan, Tuhan pasti memberkati bisnis kita, Tuhan pasti mencukupi. Roh Kudus pasti menolong, menyertai. Amin. Roh Kudus pasti menyembuhkan. Amin saudara. Amin. Praktekkan hal itu. Ini yang Tuhan Yesus mau saudara. Kenapa? Kalau kita gelisah, kita tidak bisa berdoa. Alkitab katakan, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Kita harus tenang. Karena kalau kita gelisah, kita tidak bisa berdoa. Hal pertama yang Tuhan mau kita ingat adalah apa saudara? Jangan gelisah.
Jadi waktu kegelisahan datang pada diri kita sendiri, yang pertama yang harus kita lakukan, kita yang berkata-kata pada jiwa kita, hai jiwaku jangan gelisah, ada Roh Kudus. Hai jiwaku, Tuhan pasti tolong. Hai jiwaku, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau jadi sembuh. Hai jiwaku, jadilah kuat. Hai jiwaku, bersemangat. Hai jiwaku, enjoy. Dan hal kedua, kita bangkit, kita mendahului orang-orang menuju keramaian untuk memuji menyembah Tuhan. Amin, saudara. Datang beribadah. Ada ibadah di mana, ikut saudara. Di Facebook dicari siaran langsung, ikut ibadah. Kita memotivasikan diri kita sendiri. Haleluya. Hal yang kedua saudara, yang kita harus perhatikan adalah dikatakan dalam ayat 2, Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Hal kedua yang harus kita lakukan, ini juga menolong kita terlepas dari kegelisahan, yaitu hidup kita harus berfokus pada kerajaan Allah. Ini yang Tuhan mau kita ingat. Hidup kita harus berfokus pada kerajaan Allah. Hidup kita harus berfokus pada rumah Bapa. Yesus katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tuhan Yesus tekankan, ada banyak tempat tinggal bagi saudara dan saya di rumah Bapa. Tuhan Yesus mau mengajak kita untuk mengalihkan pikiran-pikiran duniawi kita kepada pikiran rohani. Memang benar saudara bahwa hidup kita harus seimbang. Hal jasmani dan hal rohani harus seimbang saudara. Tetapi ketika kita harus menyebutkannya, yang kita sebutkan dahulu adalah roh. Makanya manusia sering, orang-orang sering berkata, tubuh, urutannya tubuh, jiwa, roh. Orang Kristen tidak. Orang Kristen mulai dengan roh. Roh, jiwa, tubuh. Manusia cenderung berpikir sesuatu dari luar ke dalam. Tapi Tuhan Yesus selalu berkata sesuatu yang sifatnya dari dalam, dari roh keluar, saudara. Jadi waktu kita berdoa untuk orang sakit, saudara, doakan duluan supaya yang sembuh adalah rohnya. Khususnya bagi orang sakit yang belum mengenal Tuhan. Ya kan? Kalau rohnya sembuh, jiwanya sembuh, tubuhnya sembuh. Nah, Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita untuk mari kita fokus kepada hal-hal rohani. Dikatakan di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Waktu hidup kita mulai terfokus kepada hal-hal rohani, saudara, maka hal-hal duniawi yang menggelisahkan kita, dalam nama Yesus, hal-hal itu akan dihancurkan. Amin, saudara. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Kalau kita hidup lebih berfokus kepada hal duniawi, kita lupa bahwa tujuan akhir kita adalah surga. Kita lupa bahwa yang kekal, yang selama-lamanya itu adalah surga, saudara. Maka kita akan lupa untuk menabung demi hidup kekal kita. Iya kan? Menabur untuk hidup kekal, untuk investasi yang kekal, saudara. Menabung di bank, saudara, bagus. Berinvestasi itu bagus, saudara. Tapi dengar baik, hal-hal itu sifatnya sementara. Ini yang harus kita ingat, saudara. Kesulitan, kesusahan kita di dunia sifatnya sementara. Tapi ketika kita menabung, ketika kita berinvestasi, ketika kita berkorban untuk sesuatu yang nilainya kekal, ya, untuk rumah Bapa, untuk kehidupan kita di masa kekekalan, saudara, maka kita sedang melakukan yang terbaik. Orang-orang tua, ingatkan anak-anak kita untuk mereka juga mempersiapkan hidup mereka menuju kekekalan. Kalau kita kerja keras, saudara, kita menjadi orang kaya raya di bumi ini. Saudara mau? Saya mau, saudara. Saya tanya, mau kaya, saudara?
Maulah saudara diberkati Tuhan. Tapi saudara, ada tapinya. Kalau saudara kaya raya, katakanlah saudara pakai vitamin terbaik, makanan paling bergizi, saudara pakai trainer pribadi sehingga saudara dilatih olahraga setiap hari, dan saudara umur panjang. Katakanlah saudara umur panjang sampai usia 85 tahun. Maka saudara hanya menikmati kekayaan 85 tahun. Itu pun kalau dari bayi saudara sudah kaya. Kalau saudara kayanya mulai umur 20 tahun, berarti total tahun menikmati kekayaan berapa tahun? 65 tahun tok saja, iya kan? Tetapi kalau kita berinvestasi, kalau kita melakukan sesuatu, kita menabur untuk sesuatu yang kekal, saudara, perhatikan, kita diberkati di surga. Berapa lama saudara? 60 tahun? 90 tahun saudara? 100 tahun? 1000 tahun? Tidak selamanya saudara. Amin. Semakin kita menabur saudara, semakin kita berkorban untuk pelayanan, semakin kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, semakin kita menabur untuk kehidupan kekal kita saudara, semakin besar mahkota tersedia bagi kita. Saudara, ini sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Makanya ketika saudara kalau punya mindset seperti ini saudara, saudara punya mindset seperti ini, maka itu akan membuat saudara untuk hidup lebih ringan. Lebih ringan itu seperti ini saudara. Usaha belum berkembang luas sekali, kita tetap tenang, karena kita tahu itu sementara. Sebaliknya, waktu usaha kita berkembang luas saudara, income kita besar saudara, kita pun tidak takabur. Kenapa? Karena kita tahu itu juga sementara. Rumah kita besar saudara, rumah kita diberkati Tuhan, kita tetap tenang. Kenapa? Kita tahu itu sementara. Rumah kita pun kecil, rumah kita pun belum besar seperti orang lain saudara, kita tetap bersyukur karena kita tahu itu sementara. Yang kekal adalah rumah Bapa. Itu yang Tuhan Yesus mau saudara. Itu yang Tuhan mau kita pahami kehidupan kerohanian kita. Amin saudara. Anak-anak muda, siapkan yang terbaik untuk masa depan di bumi ini, tapi terlebih di surga. Siapkan hidup kita. Itu yang membuat kita terhibur saudara. Kalau kita ingat orang-orang tua kita yang kita cintai, ya kan, ibu kita, ayah kita yang sudah mendahului kita, mereka pulang ke rumah Bapa. Seringkali kita sedih, benar ya saudara ya, sedih. Tapi kalau kita kembali pada pola pikir ini, hal kedua yang Tuhan Yesus mau kita hidupi, maka kita akan kuat saudara. Saya baca ayat ini, saya dikuatkan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Beberapa hari lalu anak saya, saudara yang perempuan, nginap di rumahnya, lalu menangis saudara, minta opa harus datang. Sedih tidak saudara? Sedih kalau kita pakai pola pikir manusia saudara. Tapi kalau kita menggunakan pola pikir ilahi, kita menggunakan pola pikir yang kedua yang Tuhan katakan ini, kita ingat, wow, orang-orang yang kita kasih sudah ada di surga, mereka bahagia. Kita kuat atau tidak saudara? Kuat saudara. Amin. Ini yang harus menjadi gaya hidup kita. Jadilah manusia rohani. Amin. Hal yang ketiga, hal yang terakhir saudara,
diingatkan kepada kita. Ayat yang ketiga dikatakan, apabila aku sudah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Amin, saudara. Hal yang ketiga, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, yang harus kita ingat adalah Yesus, Tuhan kita, akan datang kedua kali. Amin. Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, saudara. Dengar baik bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Alkitab katakan, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Untuk apa, saudara? Untuk menjemput saudara dan menjemput saya. Itu yang Alkitab katakan dengan akhir zaman, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saudara, Alkitab katakan tanda-tanda akhir zaman, akan ada gempa bumi, akan ada berbagai hal-hal yang menakutkan, saudara. Ada namanya angin puting beliung, saudara. Ada penyakit di mana-mana. Dan kalau saudara perhatikan, hari-hari dua kali sudah semakin nyata. Amin. Penyakit-penyakit baru, virus corona varian baru. Bapak ibu saudara, vaksin itu bagus, tapi saya sebagai hamba Tuhan perlu ingatkan, vaksin itu menggunakan satu varian, saudara. Satu varian corona, COVID-19 varian A. Itu yang dipakai untuk vaksin. Saudara, ada banyak varian sekarang, varian B, varian C, varian D. Saya hanya mau kasih tahu, kita yang sudah vaksin tetap jaga diri. Iya kan? Saya lihat banyak juga yang belum pakai masker di tempat ini. Jangan lupa nanti pakai masker. Saya, karena bicara saya buka masker, ya kan? Tetap harus jaga diri. Ada yang berbicara dengan saya, Pak Pendeta, kalau kita beriman, kalau kita hidup takut Tuhan, pasti penyakit ini tidak akan kena dengan kita. Saya diam-diam, saudara. Saya hanya kasih tahu, Tuhan mau kita berhikmat. Iya kan? Ini bukan persoalan Ini bukan persoalan kita berdosa atau tidak. Secara umum, oke, karena dunia berdosa Tuhan izinkan hal itu. Tetapi ketika Tuhan izinkan hal itu, ingat, gandum dan ilalang tumbuh bersama. Kalau dicabut ilalang, gandum pun tercabut. Alkitab bilang gitu. Jadi waktu Tuhan izinkan COVID merajalela, anak-anak Tuhan pun bisa kena. Buktinya, saudara, sudah banyak hamba Tuhan yang dipakai Tuhan tapi berpulang karena COVID, saudara. Apa karena mereka berdosa atau karena mereka menentang Allah? Belum tentu, saudara. Hati-hati dalam berpikir, iya kan? Makanya kita harus tetap jaga diri kita. Nah, ini kok sampai di COVID ya, saudara? Oh iya, tanda-tanda akhir zaman. Kedatangan Tuhan kedua kali sudah semakin dekat. Amin, saudara. Kita harus lebih giat lagi. Siapa mau lebih giat lagi boleh tersenyum, saudara. Amin, haleluya. Saya percaya saudara sedang tersenyum karena tertutup masker kan, saya tidak bisa lihat. Karena kan kalau pakai masker kita sudah begini. Tapi orang yang di depan kita ini dia ada diam-diam. Kenapa diam-diam? Saya sudah senyum-senyum padahal baru sadar ada tutup masker, saudara. Jadi tidak kelihatan senyumnya. Hal yang pertama, ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus, apa yang harus kita lakukan, saudara? Jangan gelisah. Katakan bersama, jangan gelisah. Jangan gelisah. Hal kedua adalah fokus pada kerajaan Allah. Amin. Kita menjadi manusia rohani. Kita semakin dewasa dalam roh kita. Roh kita semakin kuat. Walaupun tubuh jasmani kita semakin merosot, tetapi tubuh rohani kita semakin kuat. Dan yang ketiga, kita harus ingat,
bahwa kedatangan Tuhan akan terjadi, akan segera terjadi. Ayat terakhir saya ingin bacakan dalam Wahyu 22, saudara. Wahyu 22 dikatakan seperti ini. Saya bacakan ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera. Perhatikan selanjutnya. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apa yang menjadi perbuatan kita? Perbuatan apa yang sedang kita tabur hari-hari ini, saudara? Ada kesempatan bagi kita. Mari kita menabur bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Aku akan datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Amin, saudara. Dengar baik, Tuhan ada di awal hidupmu, Tuhan pun akan ada di akhir hidupmu. Tidak usah gelisah, tidak usah bimbang. Mari pertajam kehidupan rohani kita, dan mari sambut kedatangan Tuhan kedua kali yang akan terjadi segera, membawa upah bagi saudara dan bagi saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita merenungkan firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tidak usah bimbang, tidak usah khawatir. Berserah kepada Tuhan. Aku berserah, Tuhan. Aku berserah, ya Tuhan. Aku berserah. Mari berserah, Bapak Ibu Saudara. Engkau yang sakit, engkau yang sedang ada dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam hidup, engkau yang sedang bergumul, engkau yang sedang ketakutan, tidak usah bimbang, tidak usah bertakut. Berserah kepada Tuhan. Aku berserah, ya Tuhan Yesus. Haleluya. Berserah pada Yesus. Berserah. Aku berserah. Mari kita bangkit berdiri bersama. Aku berserah, berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Mari angkat kedua tangan kita, berserah pada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Tuhan Yesus berjanji, tidak usah bimbang, tidak usah khawatir, tidak usah takut, berserah. Tuhan Yesus, lihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan. Tuhan, lihat hati yang gundah gulana. Tuhan, lihat hati yang tidak tenang. Tuhan, lihat jiwa-jiwa pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah.
sembah Tuhan. Haleluya. Mari katakan, Tuhan terima kasih Engkaulah penyembuhku. Tuhan Yesus terima kasih Engkaulah penolongku. Haleluya. Oh. Biar momentum ini kita gunakan untuk mengingatkan diri kita kembali, agar kita lebih berfokus pada hal-hal rohani, agar kita fokus untuk menajamkan, untuk mendewasakan kehidupan rohani kita. Biar momentum kenaikan Tuhan Yesus kita pakai untuk kembali mengingatkan diri kita bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Tuhan Yesus akan menjemput kita. Tidak usah khawatir, tidak usah bimbang, tidak usah ragu. Tetap setia dalam pekerjaan Tuhan. Mari tetap bersyukur, tetap menyembah Tuhan. Oh, aku berserah. Dan kasih Kristus, Ibu Simamora, pimpin kita dalam doa. Serah pada Yesus, Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang baik, yang memberikan kesempatan bagi kami untuk ada di hadirat Tuhan. Ya Tuhan Yesus. Kami sepenuhnya berserah hanya kepadamu Ya Tuhan. Tuhan Yesus. Sepenuhnya kami serahkan seluruh hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Amin, amin. Hari-hari ini Tuhan, banyak bukti-bukti yang segera Kau nyatakan bahwasannya hari kedatangan-Mu sudah semakin dekat. Ya Tuhan Yesus. Biar kami bercermin dalam kehidupan kami, apakah kami sudah siap Tuhan. Mari Engkau Tuhan memurnikan iman percaya kami kepadamu, supaya kami tidak terpengaruh oleh situasi kondisi zaman ini. Ya Tuhan Yesus. Di luar sana banyak kesukaran, kesulitan. Di luar sana banyak sakit penyakit. Di luar sana banyak musibah demi musibah. Tetapi iman kami tidak akan pernah goyang daripadamu Tuhan. Kami akan fokus mengiring Engkau dalam hari-hari hidup kami. Kami akan bertekad sampai akhir hidup kami bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pengampunan-Mu bagi kami. Terima kasih Allah yang baik, terima kasih Juru Selamat kami. Tidak perlu kami takut dan bimbang, tidak perlu kami Tuhan cemas akan hari-hari ini. Sebab Yesus menyertai kami, sebab Yesus Gembala yang baik bagi kami. Sebab kami adalah biji mata Allah yang senantiasa Engkau jaga dan pelihara Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, hanya ucapan syukur dan terima kasih yang dapat kami berikan kepadamu dalam hidup kami ini. Sepanjang hidup kami, kalau Engkau sudah menolong kami pertama kali, dan selanjutnya pasti Engkau akan menolong kami Tuhan. Terima kasih untuk firman Allah yang sudah meneguhkan iman kami. Terima kasih untuk firman Allah yang sudah memberikan kami pengharapan lagi. Dan biar kami umat-umat Tuhan yang ada di tempat ini, baik yang ada di dalam rumah masing-masing mengikuti ibadah ini Tuhan, biar kami bersedia mengerjakan keselamatan kami masing-masing. Amin Tuhan. Dalam hari-hari ini iman kami diuji, Ya tapi Tuhan. kami percaya kami mampu mengerjakan keselamatan kami masing-masing Tuhan. Kami mencari wajah-Mu baik dalam rumah kami Ya masing-masing. Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mencari Engkau terus menerus. Amin, amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembalikan pengurapan-Mu buat hamba-Mu, sehingga hamba-Mu menjadi saksi dimanapun berada Tuhan. Amin, amin. Bukti kebenaran firman Tuhan. Berikan kami hati yang benar di hadapan, Ya Tuhan Yesus. supaya kami tetap Tuhan melakukan firman Tuhan. Ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur.
pada Bapa di surga atas firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita akan memberikan persembahan. Kita angkat pujian, ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kalau yang sudah memberikan persembahan silakan berdiri. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Oh, di waktu aku susah dan waktu ku sendirian, dia selalu menemani. Mari sambil melambaikan tangan kita bersama-sama. Namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, namanya Yesus, oh namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur. Boleh sekali lagi, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, oh haleluya, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, ya teman. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, Tuhan Yesus berkati kita semua. Pengumuman untuk kita, hari Kamis ada ibadah memperingati kenaikan Isa Al-Masih jam 8 seperti jam ini, dan ada doa malam juga ya. Nanti di secara online. Oke. Secara online akan ada doa juga, dan untuk hari Jumat yuk tetap ibadah, remaja pemuda tetap ibadah di tempat ini jam 5. Jangan lupa kita sudah rutin setiap Jumat kita ada ibadah pemuda remaja. Itu saja, dan kita tetap doakan untuk kelanjutan pembangunan gedung gereja kita di Jalan Petuk 3. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati juga buat jemaat yang mengikuti secara online. Kita akan menutup ibadah kita. Peganglah tanganku Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Peganglah
Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus. Oh, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Dan bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikut jalan. Sekali lagi kita akan mengangkat pujian ini dengan kasih Kristus. Ibu Yosna yang akan berdoa untuk doa syafaat kita pada ibadah hari ini. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Kita nyanyi lagi sekali lagi lagu ini dengan penuh pengharapan. Tanganku Roh, Sebagai manusia kami tidak dapat berjalan dalam dunia. setiap Kami tidak mampu, Bapa. Kami perlu tangan kasih di dalam kehidupan kami. jalan sendiri. Jangan biarkan kami tersesat, Tuhan. Jangan biarkan kami tidak mengikuti akan Engkau. Tapi biarlah kami mentaat akan kebenaran Firman. Kami melakukan akan perintah-perintah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surga. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Dunia semakin hari semakin jahat, Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami mendapat ketenangan. Hanya di dalam Engkau kami mendapat sukacita. Hanya di dalam Tuhan kami mendapat keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, terima kasih. Kami kembali datang ke hadapan-Mu Tuhan dengan membawa kehidupan kami hari ini. Bapa memberikan kami kesempatan untuk kami berkumpul di tempat ini, memuji dan menyembah Engkau, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Terutama Tuhan, mampukan kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Bapa untuk pimpinan-Mu. Kami telah memuji dan menyembah Engkau dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami akan menyelesaikan Tuhan kebaktian kami pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa Tuhan dengan membawa hamba-hamba-Mu Tuhan yang tidak hadir pada saat ini karena sakit. Biarlah Tuhan mau sembuhkan, karena lemah biarlah Tuhan mau kuatkan, karena susah biarlah Tuhan mau hiburkan. Dan pada minggu depan Tuhan membawa mereka, berikan mereka hati untuk datang di bawah kaki-Mu, berkumpul bersama kami di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tidak lupa dengan membawa hamba-hamba-Mu Tuhan
yang telah melayani Engkau. Tuhan telah memanggil mereka dan menetapkan mereka di mana saja mereka ada. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan Tuhan, sehingga mereka tetap melayani Engkau. Pada saat Tuhan datang, kami semua tetap setia di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawakan juga pembangunan gereja yang telah dilaksanakan dan sedang berjalan. Kami percaya dari awal Tuhan telah menolong. Tuhan telah berdiri di hadapan untuk membantu menopang kami dengan dana-dana yang ada. Kami percaya Tuhan akan membawa donatur-donatur untuk membantu kami, menopang kami, sehingga kemah ibadah-Mu berselesai. Dan pada tahun ini juga, dengan iman kami kepadamu Tuhan, kami akan berbakti di dalam kemah ibadah-Mu. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami bawakan pemerintahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan berikan mereka hikmat, akal budi, sehingga mereka memimpin negara ini, memimpin provinsi, memimpin kabupaten dengan hikmat bijaksana yang Tuhan berikan kepada mereka. Terutama mereka menjadi orang-orang yang hidup takut akan Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat kami yang tidak berada di tempat ini, yang bertugas di luar, Tuhan mau tutup bungkus mereka. Tuhan mau angkat mereka di mana saja mereka berada, di mana saja mereka bekerja. Biarlah Tuhan nama-Mu saja yang selalu mereka puji dan mereka naikkan. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih, kami kembalikan ibadah ini hanya di dalam nama-Mu saja. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan yang diberkati Tuhan, kita tadahkan tangan kita, dan dengan penuh iman kita menerima berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau, Tuhan menghadapkan wajahnya dan menyinari engkau dengan kasih karunia. Tuhan memberkati engkau, diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan memberkati setiap pekerjaan tanganmu. Tuhan menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan menghalaukan segala sakit penyakit daripadamu, dan Tuhan menyembuhkan tulang-tulangmu. Tuhan memberkati dan menyertai engkau, dan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang telah Ku berikan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu melimpah dalamku. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu melimpah dalamku. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita. Haleluya.